Untuk mengetahui perkembangan kasus suami bunuh istri di Lahat, sudah terhubung bersama kami Ibda Angga, Kanit Pidum Reskrim Polres Lahat. Selamat sore, Ibda Angga. Selamat sore, Mas. Ini sebenarnya di awalnya seperti apa kronologi kejadian dari pembunuhan ini? Kalau kronologis kejadian ini, itu masalah cekcok keluarga, Mas. Kayaknya. Konflik keluarga ini memang dipicu hal sepele atau ada unsur lain yang melatar belakanginya? Kalau unsur lain, saya rasa hanya hilap gitu. Mungkin dia menampar suaminya, mungkin dia hilap, Mas. Terjadilah peristiwa itu. Nah, saat itu kan katanya istrinya ini, Yunita, bertanya kepada suami di mana STNK-nya. Nah, saat itu memang suami panik karena STNK-nya digadaikan atau hilang atau seperti apa, Pak Angga? STNK-nya untuk STNK motor, itu kan istri itu ada pada suami. Itu tidak ada hilang itu, Mas. Jadi mungkin karena kesal dan karena istri menampar, jadi mungkin dia hilap, Mas, mungkin langsung dianiayanya langsung gitu. Tapi dari keterangan tersangka, kenapa sang suami ini tidak hanya langsung saja memberitahu bahwa STNK mungkin ada di dia atau di rumah, seperti itu, Pak Angga? Kalau masalah itu mungkin karena istri langsung menampar sang suami, Mas. Gitu kalau ceritanya. Kalau keterangan dari tersangka kepada kami. Baik, lalu informasi yang kami dapatkan bahwa suami bernama Ujang ini kabarnya juga selalu membawa pisau kemanapun. Apakah ini memang kebiasaan pelaku atau ada niat sebelumnya untuk membunuh? Kalau untuk niat membunuh kita belum dalami, tapi kalau untuk pelaku membawa sebilah pisau dalam tas itu memang kebiasaannya, Mas, di daerah sini memang gitu. Mungkin untuk jaga-jaga apabila ada sesuatu terjadi di jalan gimana gitu. Baik, dari keterangan Ujang sendiri bagaimana kondisi rumah tangga mereka? Apakah memang selama ini harmonis atau memang sudah ada masalah yang sebelumnya ditimbulkan sebelum kejadian? Kalau untuk masalah keluarga nggak kita dalamin, Mas, ya. Karena ini kejadian pelaku membunuh sang istri dengan latar belakang jadi hilap. Dan pelaku merasa istrinya itu kurang ajar sama dia karena ada cekcok rumah tangga. Untuk itu belum kita dalami, Mas. Sudah berapa lama keduanya ini berumah tangga, Pak Angga? Nah, kalau untuk berumah tangga itu berapa lama juga kita belum dalami, karena untuk motifnya dia membunuh secara spontan gitu aja, Mas. Baik, selain Ujang, adakah saksi lain yang dipanggil untuk pemeriksaan kasus ini, Pak Angga? Selain Ujang, ada beberapa saksi yang telah dilakukan pemeriksaan mengarah ke Ujang Nasri, Mas. Siapa saja yang diperiksa dan apa keterangan dari para saksi? Keterangan para saksi mengatakan memang Ujang yang menjemput sang istri waktu kejadian, waktu pagi hari dini hari itu, pas kejadian pembunuhan dilakukan oleh pelaku. Itu ada sekitar 5 saksi, Mas. Setelah kita panggil dan diperiksa oleh penyidik. Nah, saat melihat kejadian, apakah warga saksi ini berusaha langsung menangkap Ujang atau memang Ujang dengan cekatan kemudian langsung melarikan diri, Pak Angga? Pada saat kejadian, Ujang itu tidak sempat lagi ditangkap oleh saksi, melainkan Ujang langsung melarikan diri, Mas, itu kejadiannya, Mas. Jadi kita melakukan penyelidikan dan dari informasi kita ketahui keberadaan Ujang itu berada di Kabupaten Musirawas Utara, Mas. Desa Terawas. Desa Napal Melintang, Kecamatan Selangit. Kabupaten Musirawas. Itu jaraknya berapa jauh dari lokasi kejadian, Pak? Dan berapa lama polisi membutuhkan waktu untuk menangkap pelaku? Kalau untuk jarak TKP ke pelarian pelaku, itu sekitar 4 jam pakai kendaraan, Mas. Tapi kalau untuk menuju ke tempat persembunyian pelaku, kita melakukan perjalanan kaki, Mas. Itu 4 jam. Jadi PP 8 jam jalan kaki. Nah, lokasi persembunyiannya ini, adakah dia mungkin punya kerabat atau keluarga atau mungkin dia sewa sendiri, Pak Angga? Kalau untuk tempat persembunyian, itu latar belakang dari pelaku, Mas. Pelaku pernah bekerja
menggesek kayu Mas di hutan lindung daerah Bukit Barisan gitu, di Desa Napal Melintang, Musirawas Utara. Baik, untuk saat ini apakah sudah ditetapkan hukuman kepada pelaku, Pak Angga? Sekarang lagi proses penyidikan dan pasal kita terapkan itu untuk sementara itu 338 KUH pidana, Mas. Pasal 338. Baik, Ya. terima kasih Pak Angga atas informasinya. Kita tunggu nanti bagaimana kasus kelanjutannya. Terima kasih bergabung Oke. bersama kami di Special Report.